Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Sri Mulyani Maksum. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai asesmen nasional. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Berhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada era transformasi pendidikan abad ke-21 ini, menuntut semua siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa harus memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Dan untuk mengukur kompetensi tersebut, maka digunakanlah asesmen nasional. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa saja, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional yang di dalamnya ada sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Baiklah, saya akan memperlihatkan beberapa slide tentang asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen nasional tidak untuk melakukan pemeringkatan, dengan kata lain tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan siswa. Asesmen nasional tahun 2021 bertujuan mengevaluasi dan memetakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajarnya. Survei karakter yaitu mengukur pencapaian peserta didik dari hasil belajar sosio-emosional, dan survei lingkungan belajar yaitu mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Asesmen kompetensi minimum menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. Asesmen kompetensi minimum dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur oleh asesmen kompetensi minimum. Yang pertama adalah literasi membaca, yang kedua adalah literasi matematika atau numerasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Di sini ada komponen asesmen kompetensi minimum literasi membaca dan numerasi. Yang pertama itu adalah konten. Konten di literasi membaca yaitu ada 2 yang menunjukkan jenis teksnya. Yang pertama adalah teks informasi, yang kedua adalah teks fiksi. Dan untuk numerasi, konten numerasi ini terdiri dari bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Untuk proses kognitif yang menunjukkan proses berpikir untuk mendapatkan menyelesaikan masalah, ini ada levelnya. Level yang pertama adalah menemukan informasi, yang kedua interpretasi dan integrasi, yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Untuk numerasinya, proses kognitif yaitu yang pertama adalah pemahaman,
penerapan, dan penalaran. Untuk konteks, menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan, yaitu antara literasi membaca dan numerasi ini sama, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Peserta AKM terdiri dari mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan sampel secara acak. Untuk peserta AKM ini, level siswanya untuk sekolah dasar yaitu di kelas 5. Dan untuk di sekolah menengah pertama itu adalah kelas 8. Dan untuk di sekolah menengah atas itu adalah kelas 11. Maksudnya agar siswa menjadi peserta asesmen nasional ini dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Dan hal ini juga mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan dari asesmen nasional. Nah, di sini ada bentuk soal asesmen kompetisi minimum, yaitu berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Dan alokasi waktunya dilakukan 2 hari. Hari pertama, hari ke-1, yaitu berupa tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Untuk hari kedua, yang pertama adalah tes numerasi 90 menit, dan yang kedua adalah survei lingkungan belajar sebanyak 30 menit. Nah, di sini adalah contoh dari literasi membaca dengan konten teks informasi. Di sini diperlihatkan manfaat makan ikan. Nah, di sini kita bisa membaca teks informasi ini dan kita bisa membacanya di infografisnya. Maka di sana akan membuat pertanyaan dari teks tersebut, apakah manfaat ikan di samping yang pertama, mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang, berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. Berikutnya, membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Selanjutnya, menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Ini contoh teks informasi, literasi membaca. Berikutnya adalah teks sastra atau teks fiksi. Di sini contohnya. Setelah kita membaca teks di sini, maka kita akan menggunakan atau akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Contohnya, mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Pertanyaan dari numerasi. Di sini disuguhkan data atau tabel tentang waktu dekomposisi sampah organik. Dan di sini ada pertanyaan bahwa sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintesis. Beberapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai adalah apa 100 tahun, apa 250 tahun, apa 375 tahun, apa 475 tahun, atau 575 tahun. Contoh berikutnya masih numerasi. Di sini ada penyajian data yang berupa penyajian data tentang waktu dekomposisi yang tadi, kertas tisu, kantong kertas. Nah, di sini ada
pertanyaan bahwa seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. Perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Nah, demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.